Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan di pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa kami yang di surga, yang mengutus putramu yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan kami, yang mengutus Roh Kudus tinggal dalam diri kami. Engkau sungguh Bapa yang baik. Biarlah di pagi hari ini kami boleh mendengar pesan-pesan yang dari Engkau melalui Roh Kudus, melalui mulut hamba-Mu ini. Terima kasih. Biarlah kami boleh memulai setiap hari, setiap pagi dengan pengertian yang benar, dengan semangat dan jiwa yang benar, pikiran dan hati yang bersih. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini mungkin di antara kita ada yang memiliki masalah yang belum terpecahkan, yang membuat tidur tadi malam itu membuat gelisah. Berbagai macam persoalan. Ya, tapi biarlah pagi ini kita mendapatkan ketenangan dari pemberitaan firman ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mau bacakan dahulu satu nas Alkitab yang saya ambil dari Mazmur pasalnya yang ke-46 ayat kedua, Saudara. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, saudara bayangkan pemazmur ini pasti mengalami banyak masalah juga. Ya, bahkan masalahnya lebih gawat lagi, saudara. Bait Allah hancur dan sebagainya. Nah, pemazmur mengatakan Allah itu adalah tempat perlindungan kita dan kekuatan kita. Makanya, kalau kita sedang mengalami masalah, ada hal yang tidak kita mengerti, kita harus kembali ke tempat kemana kita harus pergi, yaitu menghadap Tuhan. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan kita dan kekuatan kita. Ya, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara yang dalam kesesakan, Allah kita itu penolong yang sangat terbukti dalam kesesakan. Asal kita tidak memaksakan keinginan kita sendiri. Ya. Kesalahan manusia itu pada umumnya ingin memaksakan keinginan sendiri. Itu sumber masalah, saudara. Keinginan kita itu harus ditundukkan kepada kehendak Tuhan. Jangan kita punya ambisi yang disebabkan oleh diri sendiri. Ambisi kita, keinginan kita harus diisi oleh keinginan Tuhan. Ya, jangan punya ambisi yang keluarnya dari diri sendiri. Harus dari kehendak Tuhan. Ya, sehingga kita boleh merasa tenang karenanya. Sebab kalau ambisi itu datangnya dari diri sendiri, dia meluap-luap, membuat hati menjadi panas. Sudah dapat tapi kurang banyak. Tidak pernah puas akhirnya manusia itu. Makanya ya saudara, pagi ini sebelum kita melangkah menjalani hari ini, mari kita berhenti sejenak. Mari kita merenungkan. Kita menyadari bahwa aku tidak boleh berjalan sendirian. Tuhanlah kekuatan dan perlindunganku. Aku tidak boleh menggerakkan hidupku ini dengan ambisi pribadi yang kuat. Nanti celaka sendiri. Kita harus memiliki ambisi yang asalnya dari Tuhan. Sehingga dalam melakukannya, menghidupinya kita tenang. Sebab itu berasal dari Tuhan. Saudara, apapun yang menanti di masa depan, yang berupa tantangan, persoalan, bisnis,
pekerjaan, dan lain-lainnya. Kadang-kadang datangnya tak terduga juga. Demikian juga persoalan. Tapi Tuhan ada di sana. Tuhan ada di mana-mana. Itulah sebabnya kita tidak boleh sendirian. Kita harus selalu bersama Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan kita, sumber kekuatan kita, dan penolong yang setia. Itu harus selalu diingat. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita semua terkadang, kok saya nggak sukses Tuhan? Kok saya mengalami ini, itu. Tenang saja. Kalau kita bersama Tuhan, masih terjadi juga. Artinya Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya kita mengerti bagaimana harus hidup. Supaya kita menjadi dewasa rohaninya. Di dalam kejadian yang kelihatannya merugikan kita, kita juga bisa belajar kalau kita mengasihi Tuhan. Makanya Alkitab berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bukan bagi orang yang tidak mengasihi, bagi orang yang mengasihi Dia. Sebab bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan, sukses sekalipun di dunia ini, itu bukan kebaikan di mata Tuhan. Itu malah mencelakakan nantinya. Ya, nah makanya kalau setiap pagi kita mendengar firman begini, seperti sarapan pagi. Tubuh kita saja butuh sarapan, apalagi jiwa dan roh kita. Bahkan bukan hanya pagi hari, setiap saat. Saudara bisa bayangkan nggak kalau kita di sini jam 5 pagi, tapi di Amerika jam 5 sore. Waktu itu tidak ada artinya, saudara. Jangan pernah berpikir kalau doa jam 5 pagi lebih rohani. Tidak. Di Amerika ada yang mengikuti doa ini. Meskipun sore, tidak masalah. Apa masalahnya? Waktu itu tidak berarti bagi Tuhan. Bumi kan bulat. Tuhan ada di surga itu tidak tergantung dari waktu. Jadi tidak ada bedanya pagi, malam, siang. Itu kan satu bulat. Gitu, ya. Kita harus semakin hari semakin dewasa, saudara. Jangan sampai tenggelam dalam berbagai masalah lalu melupakan Tuhan. Ya. Hari ini mari kita melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan ada di pihak kita. Saudara tahu nggak kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Nggak ada. Nggak ada, saudara. Roh-roh jahat berani, setan nggak berani. Guna-guna nggak berani, saudara. Nggak akan bisa. Kalau Tuhan di pihak kita, tidak mungkin ada yang bisa mengganggu roh jahat dan sebagainya itu tadi. Ya. Nah, makanya kita harus belajar. Sekarang sudah usianya berapa? Jangan seperti anak kecil terus, ya. Harus dewasa imannya, rohaninya. Sehingga apapun yang terjadi, kita memiliki tempat perlindungan dan sumber kekuatan yang tidak tergoncangkan. Sebab kasih setia Tuhan selamanya. Tuhan itu ibarat batu karang kita, saudara. Jadi Dia akan menopang kita dengan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Kan begitu harusnya ya. Nah, makanya pagi ini kembali kita diingatkan supaya kita tetap tenang menghadapi dunia yang tidak baik-baik saja ini. Menghadapi segala persoalan. Tenang dulu, ya. Tanpa ketenangan, keputusan yang kita buat pasti kacau, saudara. Orang yang panas hati, itu kalau buat keputusan, pasti salah. Makanya firman Tuhan berkata, tenanglah. Sebab Tuhan beserta kita. Sebab apapun yang kita lakukan ini, Tuhan tahu. Dan Ia sangat berharap kita mengerti bahwa Tuhan menyertai kita. Sehingga kita boleh tenang. Saudara, orang yang dewasa kalau menghadapi berbagai persoalan, ia akan tetap tenang, saudara. Dan ia hanya tersenyum saja. Sebab ada Tuhan. Sebab ada Roh Kudus dalam diri kita. Begitu, ya. Mari kita belajar tenang, saudara. Dunia ini
tidak akan kekal. Suatu hari langit dan bumi ini akan lenyap, saudara. Itu sebabnya mari kita tetap tenang dalam penyertaan Tuhan. Mari kita sambut hari ini dengan semangat baru, dengan pengertian, dengan ketenangan bahwa Tuhan menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, pagi ini kami merasa tenang. Kami diingatkan kembali bahwa penyertaan Tuhan nyata, perlindungan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan kami, di mana kami boleh hidup menghadapi berbagai tantangan hidup. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan berikan kekuatan kepada setiap kami, agar kami boleh hidup, tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Tetap tenang di dalam Tuhan. Terima kasih untuk doa pagi ini. Kami percaya Tuhan pakai program ini untuk menjangkau banyak jiwa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.